kiri, gerak. Sambil duduk hadap kiri. Hadap kiri, hadap kiri, hadap kiri. Ya, kiri, ya. Siap. 1, 2, 3. Hadap kiri, gerak. Ya, sambil duduk langsung hadap kiri. Ya. Siap. Nah, ada yang sebelahnya istrinya, ada yang sebelahnya temennya, ya. Yang bapak-bapak sama bapak-bapak, yang suami sama istri, yang teman sama teman. Yuk, hadap kiri, gerak. Langsung tangannya, ya. Selamat datang Ustaz Zauki. Alhamdulillah. Yo. Baik, kita beri waktu Ustaz Zauki untuk dulu. Bapak Ibu, tetap hadap kiri, tetap hadap kiri, tepuk tangannya nanti. Ya. Yang penting di depan harus disenangkan, ya. Baik, nanti salamannya. Ya, baik Bapak Ibu, pegang pundak depannya. Ya. Ya. Tapi kalau depannya istri orang lain jangan, ya. Pindah. Siap. Pegang pundak depannya, dipegang. Pundak depan dipegang. Terus kemudian, ya Bapak Ibu, mungkin hari ini hari ke sekian, tinggal 1 hari atau 2 hari lagi, ya. Mungkin ada yang capek, langsung kasih hujan rintik-rintik Bapak Ibu. Ya, ya, itu maksudnya, oke? Ya, terus kemudian, ya kasih hujan rintik. Oke, terus kasih yang ketiga angin sepoi-sepoi. Asik, ya. Yang masuk angin biar hilang. Ada bapak-bapak langsung ibunya gelegean. Ya, terus kemudian, oke, pegang pundaknya, kasih air bergelombang. Ya, pijat, masya Allah. Sambil, ya sama-sama tanya depannya enak. 1 sereal. Ya, oke, balik badan gerak. Ya, gantian Bu, harus saling menyenangkan. Yuk. Balik badan, gerak, balik badan. Ya, agak dibelokkan sedikit badannya. Pegang, kasih hujan rintik-rintik. Iya. Nah, oke, kiri, kanan. Oke, atas, bawah. Pupuk. Ya, pupuk. Ya. Lalu kasih angin sepoi-sepoi. Ya. Yang belakangnya yang mijet istrinya, suaminya ada yang bilang ini enak saben dino. Kang ini toh, enggak gini aja gitu. Ya oke, pegang, kasih air bergelombang. Yang dipijit boleh request. Bawah dikit Bu, Banyak Bu. Ya, enak ya, masya Allah. Ya. Oke. Hujan rintik-rintik lagi. Ya, hujan rintik-rintik lagi. Agak ke bawah. Ke bawahin lagi. Ke bawahin. Dikit-dikit. Iya, tepuk tangan Bapak Ibu semuanya. Bersama Indonesia. Connecting you. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, senang sekali melihat Bapak Ibu ceria dan saya yakin Ustaz Zauki. Alhamdulillah, selamat datang Ustazah. Ikut ceria bersama kita dan selanjutnya langsung kita disambut oleh CEO Persada Indonesia Bapak Haji Syarif Hidayatullah. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu sehat semua ya. Alhamdulillah, akhirnya kita sudah berada di hari yang ke-8. Hari ke-8 ya. Hari ke-8 sudah ada yang mau pulang ya, tanggal 20 besok ya, besok sudah ada yang mau pulang tanggal 21 dan ada beberapa grup lagi insya Allah pulang 2-3 hari lagi. Kurang lama Bapak Ibu? Siap. Ya, Alhamdulillah Bapak Ibu, tentu saya ucapkan terima kasih banyak atas kepercayaannya, terima kasih banyak atas pengertian dan pemahamannya selama ini. Karena saya yakin banyak sekali kekurangan yang kami miliki dalam melayani Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu maafkan. Dan saya berharap juga nanti di penghujung acara dibimbing oleh Pak Zen untuk kita saling bermaaf-maafan juga. Selama berinteraksi mungkin 10 hari, 8 hari, 10 hari pasti ada salah kata, salah sikap. Nanti kita tutup untuk juga untuk saling bermaaf-maafan, sehingga ibadah umroh yang kita laksanakan di Mekah, di Madinah, ibadah-ibadah itu kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak ada sangkutan lagi dengan sesama manusia yang berinteraksi dengan kita 10 hari, 11 hari, sehingga pahala kita diterima dan menjadi saksi kita kelak di akhirat insya Allah.
Ya Bapak Ibu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Jadi ini adalah hidangan yang mungkin acara terakhir dari kami ya. Semoga bisa menghibur Bapak Ibu. Sebelum Bapak Ibu kembali ke tanah suci, kami siapkan semaksimal mungkin. Ada unta di depan itu untuk foto-foto, bisa untuk dinaikin gratis. Itu sebenarnya nggak ada rencana onta, cuman kurang lebih ketika kita 4 hari lalu evaluasi. Lalu Ustadz Rashid, itu Ustadz Bus 2 ya, menyampaikan ini ada jamaah saya minta naik unta, di mana ya? Sedangkan kita nggak ada agenda untuk naik unta. Ya sudah, kita datangkan untanya nanti ke kebun kurma. Ya, jadi insya Allah dari banyaknya kekurangan yang kami miliki, insya Allah kami selalu berusaha mendengar Bapak Ibu untuk kita selalu perbaiki ke depannya, sehingga kita bisa lebih maksimal dalam melayani para jamaah, para tamu Allah dan tamu Rasulullah, insya Allah. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu, dan sekali lagi saya mohon dimaafkan. Selanjutnya saya lanjutkan sama Ustaz Zain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan Bapak Ibu. Alhamdulillah. Masya Allah. Ya, terima kasih untuk para unta yang sudah mengcancel jadwalnya karena untuk datang ke acara bersaja. Karena dadak Bapak Ibu. Ya, saya yakin tukang untanya juga bingung tadi malam ya, mulai ngobrol dengan untanya untuk kesini. Alhamdulillah Bapak Ibu, demikian Insya Allah. Terima kasih atas doa-doanya, supportnya, kebahagiaannya, sehingga kami makin bersemangat untuk bisa melayani Bapak Ibu di jalan umrah ini. Dan selanjutnya, langsung saja, Insya Allah bersama kita sudah ada Ustazah Hoki Stiana Dewi yang akan memberikan tausiahnya. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, Masya Allah. Di depan saya ini orang-orang soleh semua nih, Masya Allah. Masya Allah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, apa kabar? Allahu Akbar. Boleh nggak kalau saya katakan Bapak dan Ibu apa kabar? Supaya kita lebih bersemangat pagi ini, kita katakan Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Boleh Bapak dan Ibu? Izin ya, mohon izin. Apa kabar Bapak dan Ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Yang di belakang kedengeran suara saya nggak Pak? Kedengeran. Yang belakang kedengeran? Soalnya diem gitu. Baik, yang saya hormati ada Abah Samsul, ada Mas Syarif, dan seluruh keluarga besar Persada Indonesia, Bapak dan Ibu yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Berhari-hari sudah kita berada di Tanah Suci, sebagian sudah ada yang tumbang, banyak yang sakit juga, betul ya? Mudah-mudahan insya Allah dipulihkan oleh Allah sebelum pulang ke Indonesia karena perjalanannya cukup jauh. Tapi mudah-mudahan di sisa-sisa hari terakhir ini, mudah-mudahan Allah kembalikan kesehatannya full sehingga bisa beribadah penuh di Masjid Nabawi insya Allah. Bapak dan Ibu yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali. Setiap hari ketika di kota Mekah, ba'da subuh saya mengisi pengajian untuk ibu-ibu di rooftop di kota Mekah. Kemudian ba'da asar di Masjid Nabawi, insya Allah kepada ibu-ibu juga. Senang sekali mendapatkan keluarga baru bersama dengan teman-teman yang sudah percaya pada Persada Indonesia. Izin Bapak dan Ibu semua, hari ini saya nggak mau ceramah kok. Hari ini saya mau cerita-cerita aja, boleh? Dalam suasana bulan Syawal, dalam suasana masih bersama dengan anggota keluarga. Alhamdulillah di antara kita Allah berikan rezeki untuk bisa berangkat umrah bersama pasangan, bersama anak, bersama ibu, bersama anggota keluarga. Yang berangkat umrah sendiri, insya Allah Allah berikan rezeki suatu hari nanti berangkat umrah bersama dengan keluarga, dengan orang-orang yang kita cintai insya Allah. Kemarin saya mau cerita sedikit, ada jemaah cerita, Ustaz Zoki, sebenarnya yang berangkat umrah itu ibu saya. Mana Mbak yang cerita sama saya kemarin?
Ketika ketemu sama saya, beliau katakan sebenarnya yang mau umrah itu adalah ibu saya. Qadarullah 2 hari sebelum kata beliau beberapa hari sebelumnya, ternyata ibunya meninggal dunia. Allahumma afir laha warhamha wa'afiyafu anha, sehingga digantikan oleh sang anak. Masya Allah, saya mendengar itu walaupun sekilas, tapi hati saya bergetar ya Bapak dan Ibu sekalian, bahwa bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai hari ini di antara kita masih lengkap anggota keluarganya. Namun ada orang lain yang Allah panggil terlebih dahulu sehingga tidak bisa bersama-sama. Izinkan hari ini saya bercerita soal kebersamaan keluarga. Boleh Bapak dan Ibu sekalian? Dalam hubungan kita dengan sesama manusia atau kepada Allah, ada 5 peran yang kita jalankan. Pertama, peran kita sebagai seorang hamba Allah, hubungan kita dengan manusia, hamba kepada Allah. Peran kita sebagai seorang anak bagi orang tuanya. Peran kita sebagai seorang pasangan, sebagai seorang istri atau sebagai seorang suami. Peran kita sebagai seorang ibu atau ayah. Dan peran kita sebagai anggota keluarga atau anggota masyarakat. Izinkan hari ini saya bercerita tentang 5 poin ini. Pertama, saya mulai dari peran kita sebagai seorang anak. Berapapun umur Bapak dan Ibu sekalian, Bapak dan Ibu tetaplah seorang anak bagi orang tuanya. Betul? Izinkan saya cerita. Kemarin saya sempat cerita kepada beberapa jemaah tentang kisah anak-anak yang penuh baktinya pada orang tuanya. Hari ini ada anak-anak yang memberangkatkan orang tuanya pergi umrah. Maka Masya Allah, semoga Allah menganugerahi pahala besar untuk anak berbakti itu insya Allah. Dan hari ini ada orang yang hatinya ingin, belum cukup uangnya sekarang, tapi punya niat ingin memberangkatkan ibu atau ayahnya umrah atau haji. Insya Allah, Allah jabah doa dari anak-anak soleh tersebut. Bapak dan Ibu pernah dengar kisah Uwais Al-Qarni? Siapa dia? Seorang anak yang tidak terkenal di penduduk bumi, tapi namanya terkenal di langitnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkenal di kalangan para malaikat. Kenapa? Karena birrul walidain, baktinya kepada orang tuanya. Mudah bagi kita berbuat baik pada orang lain, tapi tak semua orang sabar berbuat baik kepada ayah dan ibunya. Orang tua semakin sensitif. Orang tua semakin suka merajuk. Orang tua semakin tua, apalagi orang tua yang sakit, tidak mudah dalam mengurusinya. Orang-orang tertentu yang Allah pilih untuk mengurus orang tuanya. Uwais Al-Qarni, orang terpilih itu. Beliau adalah seorang yang miskin, berpenyakit kulit, berpenyakit kusta, memilih untuk merawat ibu yang sudah tua renta yang sakit. Apakah merawat orang tua yang sakit mudah Bapak dan Ibu sekalian? Hanya orang yang pernah merasakannya yang tahu betapa tidak mudahnya merawat orang tua yang sakit. Uwais Al-Qarni memilih mengabdikan hidupnya untuk merawat ibunya yang sakit. Pada suatu ketika Uwais Al-Qarni tak bisa membendung lagi perasaan rindunya kepada Rasulullah SAW. Maka Uwais Al-Qarni minta izin kepada sang ibu, "Ibu, izinkan saya untuk datang ke kota Madinah, jauh perjalanan berbulan-bulan lamanya naik unta. Izinkan saya bertemu sejenak dengan kekasih hati saya. Saya merindukan Rasulullah SAW, tak pernah berjumpa dengan beliau, ingin memandang wajah beliau. Izinkan saya meninggalkan ibu sebentar. Izinkan saya untuk menemukan kekasih hati saya. Setelah itu saya akan kembali merawat sang ibu." Lalu ibunya kemudian pada akhirnya dengan berat hati mengizinkan, karena anaknya sangat rindu ingin berjumpa dengan Rasulullah SAW. Dalam perjalanan jauh dari satu negeri menuju ke kota Madinah, tentu saja hati Uwais Al-Qarni dalam satu sisi hatinya bahagia ingin bertemu dengan Rasulullah, di satu sisi hatinya merasa sedih karena meninggalkan ibunya. Ibunya dititipkan dengan orang lain, hatinya gelisah sebetulnya. Sampai beliau di kota Madinah, mengetuk pintu Rasulullah SAW, pintu rumah Rasulullah dengan hati yang berbunga-bunga. Sebentar lagi akan bertemu dengan kekasih hatiku yang aku rindukan selama ini. Ketika pintu dibuka, terlihat wajah Siti Aisyah radhiyallahu anha dan mengatakan, Rasulullah tidak ada di Madinah. Rasulullah sedang melakukan sebuah perjalanan jauh untuk sebuah perang, tidak ada di kota Madinah. Kalau Anda mau, kata Siti Aisyah, tunggulah dalam beberapa hari. Rasulullah akan pulang dalam beberapa hari. Maka Uwais Al-Qarni pada saat itu terdiam dan berpikir tentang ibunya. Bagaimana dengan ibuku? Iya, aku mencintai Rasulullah SAW. Iya, aku mengadakan perjalanan begitu jauh sampai ke kota Madinah. Tapi aku teringat pada ibuku setiap waktu, setiap saat, setiap detik. Aku tidak bisa meninggalkan ibuku terlalu lama. Maka di hari itu juga Uwais Al-Qarni memilih untuk pulang kembali ke negerinya, untuk pulang kembali merawat ibunya siang malam sepanjang waktu, setiap detik, setiap menit ibunya bersama dengan dirinya, Uwais Al-Qarni.
Sampai suatu hari Rasulullah SAW pulang ke kota Madinah dan Rasul bertanya, wahai Aisyah, apakah ada seorang pria berciri-ciri seperti ini, seperti itu, namanya Uwais Al-Qarni? Kata Aisyah, betul, ada orang itu datang ke Madinah. Kemudian Rasulullah SAW mengumumkan kepada para sahabat, kepada Sayyidina Umar bin Khattab, kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan sahabat lainnya, kalau engkau suatu ketika nanti bertemu dengan seorang yang berpenyakit kusta, miskin, ciri-cirinya seperti ini, bernama Uwais Al-Qarni, minta doa kepadanya. Dia bukan orang sembarangan. Dia mungkin tak terkenal seperti kalian semua. Dia mungkin tidak hebat seperti kalian semua di mata manusia, tapi namanya terkenal di kalangan para malaikat-malaikat. Minta doa kepadanya, minta agar Allah mengampuni kalian lewat lisannya. Bapak dan Ibu, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Ali bin Abi Thalib bukan orang sembarangan. Sahabat-sahabat mulia Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi mengatakan, kalau kalian berjumpa dengan Uwais Al-Qarni, minta doa dari lisannya. Minta agar Allah ampuni dari lisan Uwais Al-Qarni. Minta kepada dia. Dia orang yang terkenal di kalangan para malaikat. Karena apa? Birrul walidain, baktinya, cintanya kepada orang tuanya. Kata siapa ngurus orang tua itu nggak mudah, susah, tidak mudah. Butuh kesabaran, butuh keistiqomahan, butuh kekuatan untuk terus membersamai orang tua yang